tiga di Kabupaten Natuna, yaitu Desa Limau Manis, Desa Harapan Jaya, dan Desa Tapau, serta dua desa di Kabupaten Bintan. Nah, dalam observasi itu tujuannya adalah kita mencari satu desa yang kira-kira bisa menjadi calon percontohan desa terus anti korupsi seprovinsi Kepulauan Riau. Kalau ceritanya, awal asal muasalnya berdasarkan nawacita Presiden Joko Widodo tahun 2014, beliau mintanya kan kembali ke desa. Jadi tahun 2015 dari desa itu mulai bergulir, 2015 sampai dengan 2022 kemarin hampir 40 triliun ya sudah bergulir ke seluruh Indonesia. Tapi sebenarnya kalau Bapak bisa ketahui, KPK tidak punya kewenangan untuk ke desa, karena kewenangan KPK yang menurut undang-undang itu adalah aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan yang mengelola dana APBN di atas 1 miliar. Nah, itu KPK sama sekali tidak ada di sana ya. Jadi kami tidak bisa. Tapi kenapa kami masuk ke desa? Karena 40 triliun tadi yang sudah digulirkan ke desa, ternyata banyak juga kepala desa atau perangkat desa yang terjerat korupsi, ya, baik yang ditangani oleh kepolisian maupun kejaksaan. Jadi karena kami bergerak di bidang anti korupsi, otomatis kami punya beban moral juga kepada desa. Maka tahun 2021 kami mengumpulkan seluruh kementerian yang berhubungan dengan desa. Kami juga mengumpulkan akademisi, lalu pemerintah desa, terus pemerhati desa untuk mencari formula apa sih kira-kira kalau mau kita ingin menentukan sebuah desa itu dibilang anti korupsi. Akhirnya dari itu ketemu formulanya, ada 5 komponen dan 18 indikator. Semuanya penguatan semua. Pertama, penguatan tata laksana, yaitu mengenai aturan-aturan yang ada di desa. Jadi banyak desa sebenarnya kelemahan di desa itu ada administrasi. Nah, oleh itu penguatan tata laksana ada penguatan administrasi. Nah, setelah itu, setelah administrasinya kita pengawasannya. Jadi penguatan pengawasannya, baik pengawasan dari inspektorat kabupaten atau kota atau provinsi, atau inspektorat dari BPKP, BPK dan sebagainya dari pusat. Nah, selanjutnya kita juga penguatan lainnya yang kita dorong juga adalah penguatan pelayanan masyarakat, ya. Penguatan pelayanan masyarakat kita juga minta mereka untuk dikuatkan juga pelayanan publik ya. Lalu penguatan peran serta masyarakat, karena desa itu tidak bisa anti korupsi kalau masyarakat itu masih juga koruptif. Masihnya koruptif artinya masih suka memberi kepada perangkat-perangkat desa, walaupun mereka sebenarnya gratis, karena mereka maksa beri karena kebiasaan kita ada beri gitu. Nah, terakhir adalah kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini kita juga dorong juga penguatannya. Kenapa? Karena banyak kearifan lokal kita, adat-adat timur kita mulai tergerus oleh dengan budaya-budaya asing. Budaya-budaya asing itu yang permisif dan sebagainya, yang akhirnya mengurus masyarakat lebih tahu artis asing daripada artis Indonesia atau daripada artis lokal misalnya, atau lagu-lagu lebih tahu mana lagu Indonesia, lagu-lagu lokal Natuna atau lagu-lagu lokal lagu-lagu luar negeri gitu. Mungkin lagu-lagu luar negeri lebih paham, bisa nyanyi, bahkan lagu-lagu Indonesia mana lokal Natuna mana nggak tahu gitu ya. Artis siapa, tokoh-tokohnya siapa aja nggak tahu. Jadi itu salah satu yang kita dorong. Nah, setelah jadi formulanya, kita tahun 2021 kita mencari pilot project dan akhirnya dapat di Desa Panggung Harjo, Yogyakarta sebagai pilot project tahun 2021. Kita launching kan, kita bimbing sampai dengan launching. Setelah itu tahun 2022 kita ada 10 desa di 10 provinsi. Ada di Sumatera Barat, ada Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, lalu Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Nah, 2023 pimpinan KPK minta seluruh desa harus sudah anti korupsi. Mau nggak mau kita sisanya nanti ada 23 provinsi. Karena Jakarta tidak punya desa, jadi 22 provinsi. Nah, 22 provinsi ini adalah di salah satunya adalah Kepulauan Riau. Nah, Kepulauan Riau itu setelah kita observasi 5 desa tadi, seperti saya sampaikan di awal,
Maka setelah diberi penilaian dan kita adakan diskusi dengan pimpinan, akhirnya memutuskan Desa Limau Manis Kabupaten Natuna akan kita bimbing hingga tahap penilaian. Jadi belum lulus sebenarnya, masih calon desa bercontoh. Nanti tahap penilaian itu nanti sekitar bulan Oktober atau November. Nanti akan dinilai dari Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, Inspektorat dari Kementerian Desa, PDTT, Inspektorat dari Kemendagri, dan Inspektorat dari Kementerian Keuangan, serta dari KPK sendiri. Nanti akan dinilai, hasil nilai itu menentukan lulus atau tidak lulus. Nah setelah itu harapan kami adalah semua desa di Kepulauan Riau harus belajar di Desa Limau Manis. Untuk apa? Supaya kita inginkan kalau KPK yang turun langsung, kami nggak mungkin karena orangnya nggak terlalu banyak juga. Mau nggak mau kita harus minta bantuan, adu percontohan supaya nggak jauh-jauh nih belajarnya ke Natuna saja, ke Desa Limau Manis. Jadi silakan belajar di sana agar target kami adalah 1 atau 2 tahun ini bisa semua desa se-Indonesia itu anti korupsi. Itu demikian Bapak Ibu sekalian. Sekilas mengenai program desa anti korupsi, kenapa kami ada di sini. Kali ada dua hari kegiatan kami. Pertama itu adalah kemarin bimbingan teknis kepada Desa Limau Manis, dan hari ini tadi pagi kita melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala desa se-Natuna. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Buat ngomong dulu. Ada mau ditanya ke saya kan? Atau nanti pertanyaan? Nggak apa-apa. Terima kasih Pak Adin. Saya Bang Surya. Ingin saya tanyakan apa indikator daripada KPK untuk menetapkan ini Desa Limau Manis sebagai indikator apa penilaian? Yang di mana itu? Nilai apa indikator Desa Limau Manis itu kan masih perkataan kan masih misalnya digital dalam lintas kementerian keluarga. Ini belajar. Baik, dengan siapa Pak? Dengan Pak siapa? Oke, terima kasih Pak Yunus. Jadi pertama kali adalah informasi dari gubernur ya. Kami mengirimkan surat kepada seluruh gubernur 22 provinsi, gubernur di 22 provinsi untuk memberikan usulan kepada kami desa-desa mana yang kira-kira pantas untuk masuk nominasi desa anti korupsi. Selain itu juga kami juga meminta juga dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa untuk mengalihkan usulan juga. Kami juga meminta melihat juga Bapak Ibu sekalian, inilah gunanya dunia maya ya. Kami juga mencari di dunia maya. Kami juga menanyakan kepada Direktorat Pengaduan Masyarakat di KPK, apakah ada pengaduan tentang desa-desa yang diusulkan ini gitu ya. Lalu ada juga kami juga meminta kepada pemerhati desa. Jadi banyak sekali informasi yang kami dapatkan. Kira-kira total dari Kepulauan Riau itu mungkin ada sekitar 10-15 desa yang diusulkan. Nah itu kami tanyakan semua ke pengaduan, ke kepolisian juga apakah ada pengaduan tentang desa tersebut dan sebagainya. Akhirnya setelah itu kami presentasikan yang ada dari 15 itu yang ada berita-berita negatif pasti kami singkirkan. Tinggal sisa yang berita-beritanya masih positif saja. Nah sisanya itu kami presentasikan ke pimpinan, dan pimpinan akhirnya memutuskan sudah untuk karena kita hanya waktu itu masih minggu, jadi kita memutuskan maksimum 2 kabupaten. Jadi pimpinan memutuskan sudah, berarti silakan observasi desa yang ada di Natuna dan desa di Bintang. Nah otomatis ya udah kami, karena itu ada kemarin 4 desa ya, 4 desa yang diusulkan itu masuk, 2 desa di Natuna, 2 desa di Bintang, terus ada tambahan lagi 1 lagi desa Tapau, itu tambahan dari Natuna. Akhirnya ada 5 desa yang kami observasi. Nah setelah hasil observasi kita paparkan ke pimpinannya, agar pimpinan memutuskan adalah Desa Limau Manis gitu Pak. Assalamualaikum, saya dari Pak Amida. Kemarin itu saya dengar Pak Amida menyebutkan bahwa sebenarnya Desa Limau Manis itu nilainya belum memenuhi indikator, masih baru 47, sekian ya Pak. Nah, apa saja yang harus dipenuhi bisa mendapat target nilai minimal 90 itu Pak dari Desa Limau Manis, indikatornya apa saja untuk memenuhi target itu Pak?
Baik, kemarin waktu kami bimbingan teknis di Limomanis kita review ulang. Yang banyak kekurangan di Limomanis adalah masalah di regulasi. Banyak sekali regulasi yang memang belum ada di Limomanis. Oleh karena itu kita fokusnya nanti kita membangun regulasinya. Jadi beberapa regulasi yang belum ada yang dalam indikator, salah satunya regulasi yang mengenai gratifikasi, suap, konflik kepentingan, gitu ya. Regulasi tentang fakta integritas dan sebagainya itu masih belum ada. Jadi nanti kita fokus ke regulasi dulu. Setelah regulasi terbentuk, kita minta bantuan Pak Bupati juga untuk mempercepat regulasi itu. Setelah itu kita sosialisasikan regulasinya. Nah, sosialisasikan karena dalam indikator itu selain regulasi terbentuk harus sosialisasi juga. Jadi percuma kita punya regulasi tapi sosialisasi ke masyarakatnya nggak ada. Jadi kita fokusnya di sana. Setelah itu baru kita lebih fokus lagi ke digitalisasinya. Karena memang masih Natuna masih kurang itu ada. Saya bukan lihat Natuna aja karena kemarin waktu di Bintan kelemahan dari dua kabupaten ini adalah masalah digitalisasi. Kenapa perlu digitalisasi? Karena daerah-daerah rawan ini ya, rawan bencana ya, mungkin sekitar karena daerah-daerah pantai itu kan kalau misalkan ada tidak berharap, tapi kalau misalkan ada bencana, kalau kita tidak punya digitalnya, otomatis kalau ada apa-apa hilang semua, masuk fisik-fisiknya hilang. Gitu. Tapi kalau kita sudah sempat digitalisasi, fisik hilang, kita masih punya backup, yaitu adalah backup itu ada di server luar, maksudnya di Google Drive atau apa gitu ya yang ada di luar atau di mana. Tapi intinya tidak hangus hilang sama sekali. Jadi itu harapan kami, karena sekali lagi administrasi menurut kami paling penting, karena jika ada terjadi sesuatu maka administrasilah yang akan jadi duluan, terutama oleh aparat penegak hukum. Gitu ya. Begitu, terima kasih. Pak, dari estimasi itu berapa lama proses akan ditetapkan menjadi desa anti korupsi? Sekarang kan masih calon itu, Pak? Iya. Perkiraannya penilaian itu pada bulan Oktober atau November. Perkiraannya. Jadi kita ngebut beberapa bulan ini sampai dengan itu kita harus target kami sih sebenarnya 100. Nah, nanti dinilai oleh tim penilai, kalaupun meleset ya nggak sampai di bawah 80 gitu. Kalau 100 sih. Kalau kita targetnya adalah 90, meleset berarti bisa 70 gitu. Jadi kita targetnya 100 ya. Iya, Pak. Ada beberapa tahapan yang sudah dijalani oleh Limomanis dan ada beberapa tahapan lagi yang belum dijalani. Iya, terima kasih Pak. Jadi kita total nanti ada sekitar 4 tahapan. Tahapan pertama adalah kita tahapan observasi, itu sudah kita lakukan pada bulan Februari. Akhir bulan Februari kita sudah lakukan observasi. Lalu tahap kedua yang tadi kemarin kita lakukan bimbingan teknis yang melibatkan Kementerian Desa BNDT juga. Nah, tahapan berikutnya adalah kita melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi kita akan bantu monitoring evaluasi itu melalui Zoom dengan nanti Desa Limomanis dengan kabupaten juga untuk mengejar ketertinggalan. Hingga tahap berikutnya adalah tahapan penilaian. Penilaian itu akan dilakukan oleh tadi sudah saya sebutkan ada beberapa kementerian dan inspektorat provinsi dan kabupaten. Tahap terakhir adalah setelah ditentukan apakah lulus atau tidak, nanti dari 22 provinsi yang desa-desa lulus itu akan kami launching. Launchingnya di mana kita masih belum tahu, masih tergantung dari desa mana kira-kira yang lulus, dan juga melihat juga kira-kira anggarannya ada enggak gitu. Karena launching itu butuh anggaran. Kalau misalkan anggarannya besar ya otomatis kita nggak ada duit, berarti otomatis kita buat launching Jakarta. Gitu. Jadi digantung itu juga. Jadi itu tahapan-tahapan yang akan dilalui. Baru dua. Ya. Assalamualaikum. Terkait dengan transportasi ini kan dalam rangka untuk menjawab desa sendiri. Jadi mungkin tersebar dulu masyarakat bahwa data KPK mungkin ada definisi yang tidak. Jadi luruskan juga Pak. Kedatangan ada target yang ditentukan oleh KPK sendiri atau ada kasus yang ada di program KPK. Karena kita tahu setiap orang datang KPK kan sudah libur masih libur Pak. Jadi meluruskan aja Pak. Jadi kalau bisa biar
Iya, itulah Pak. KPK dikenalnya LTT-nya Pak ya. Padahal itu KPK itu ada banyak pilar Pak untuk memberantas korupsi kan. Selain penindakan yang Bapak bisa sudah kenal dan Bapak Ibu sekalian senang untuk memberitakan gitu ya. Kita ada pilar yang lain, ada pilar pencegahan. Pencegahan itu kita memperbaiki sistemnya kita perbaiki. Nah kalau kami ini dari pilar yang ketiga Pak, pilar pendidikan. Jadi kami itu ada dari pendidikan peran serta masyarakat. Jadi kita dengan pilar pendidikan kita akan mendorong masyarakat itu atau aparat itu tidak mau korupsi Pak. Kalau tadi sudah, kalau penindakan itu kan takut pada korupsi ya, takut untuk berbuat korupsi. Kalau pencegahan itu takut untuk bisa seperti tidak bisa korupsi. Nah kita tidak mau korupsi. Nah kita akan lebih mendorong ke sana. Jadi bagaimana tidak mau korupsi. Memang mungkin Pak Kepala Desa yang kami datangi pertama kali takut juga gitu ya, karena tahunya KPK itu yang merah gitu ya, yang nangkap gitu. Padahal KPK sebenarnya ada yang itu juga. Jadi mudah-mudahan yang pendidikan seperti ini juga mau diliput oleh bapak-bapak sekalian gitu. Demikian. Ya silakan. Nggak ada pertanyaan buat Pak Bupati. Nanti jawabatin. Ya siap. Yang saya tangkap tadi pagi soal sosialisasi semangat terbentuk KPK desa anti korupsi ini diawali dari 20 triliun dana yang masuk ke desa itu banyak kades bermasalah dengan ini. Saya ingin tahu kira-kira berapa persen dari 20 triliun itu yang menyebabkan kades bermasalah dengan ini. Ya. Dari angka dari 2000 itu Mas Diri nanti di benahi benar Mas Diri. Mas Diri tahu disampaikan kalian salah datanya. Dari tahun 2015 sampai dengan 2022 sekitar kasusnya itu sekitar 155 kasus ya, kalau nggak salah. 155 kasus yang melibatkan hampir 180 kepala desa. Jadi kepala desa dan aparat desa ya, bukan hanya kepala desa. Jadi kita ini Pak. Tapi semakin tahun itu dalam waktu ini ya 2015 sampai 2022 ya. Nah itu jumlah itu dari semakin tahun semakin meningkat ya. Karena cenderung karena duitnya semakin lama semakin meningkat, yang ditangkap pun semakin lama semakin banyak. Oleh karena itu ya, mau nggak mau kita harus berbuat ini, jangan sampai lama-lama kepala desa habis gara-gara salah aja gitu ya. Jadi itu sekitar itu mungkin kalau angka pastinya bisa dicek lagi ya. Ya demikian Pak. Terima kasih. Ini mungkin untuk Bapak ini. Ini terkait dari yang Bapak sampaikan tadi, antara ditetapkannya desa ekonomis dan Benani sebagai salah satu desa penilaian untuk penentuan. Nah, ada apa indikator yang perlu dilakukan oleh desa tersebut? Nah, nanti Pak Bupati menyikapi ini bagaimana sikap daripada Bupati terhadap apa yang dilakukan oleh KPK terhadap desa ekonomis ini, dan menanggapi ini bagaimana terhadap sindikat KPK-nya desa penentuan itu tersebut. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya kami dari pemerintah daerah bersyukur bahwa sampai hari ini masuk di 22 ya Pak ya, 22 itu kan luar biasa itu. Nah kemudian tentunya yang disampaikan beliau berdasarkan bimbingan teknis semalam, saya juga hadir dari pagi sampai siang, tadi juga hadir. Nah tentunya nanti kami dari pemerintah daerah akan bantu semaksimal mungkin dari inspektoratnya, kemudian dinas pemberdayaan masyarakat desanya, kemudian camatnya, semua yang berkaitan dengan masalah itu akan kita maksimalkan, termasuk kominfonya, karena jaringan dan semuanya lah. Nah kenapa? Karena memang satu yang diambil itu memang diambil satu, tapi itu kan cerminan dari semua desa. Jadi ketika kita lihat paparan yang disampaikan dengan teman-teman kepala desa, ya persoalannya juga tidak jauh berbeda, kira-kira begitu. Jadi kami dari pemerintah tentunya akan mendorong semaksimal mungkin. Saya pikir demikian. Cukup ya?
Nah, cukup. Terima kasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya.